Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Jangan lupa di subscribe tentunya buat yang belum subscribe, dan buat yang terhibur dengan ceritanya bisa di share ke teman-teman yang lain dan komen jika perlu ya. Langsung aja ya, ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Usia bapak dan ibu waktu itu udah cukup tua ya, udah hampir 50-an. Jadi kadang saya tuh gak tega ngeliat bapak sama ibu yang sering sakit-sakitan tetap memaksakan diri untuk bekerja dan mencari uang demi untuk makan enak. Iya, makan enak. Makan enak buat adik saya ya, sebut aja adik saya namanya Zahra ya. Suka banget gitu makan enak, ayam, ikan. Gak pernah mau tuh makan kerupuk sama kecap atau ya makan nasi sama garam aja gitu. Gak pernah mau, gak tahu gitu. Kadang saya mikir kenapa gitu ya, kenapa bapak sama ibu ngebiarin aja gitu. Saya pernah tuh waktu itu bilang gitu, sekali-kali dimarahin lah bu, gak apa-apa. Jadi si Zahra gak jadi gede kepalanya. Tapi bapak sama ibu ya selalu aja ngebela gitu. Ya walaupun kalau menurut saya Zahra ini kadang kelewatannya luar biasa gitu. Terus waktu itu saya pernah gitu ya sedikit marah ya. Saya ngomong gini, kamu itu jangan kurang ajar. Apa pernah bantuin bapak sama ibu untuk membantu meringankan mereka? Ini malah nambah beban pikiran aja. Ya adik saya cuman melengos gitu aja, terus ngebuang muka sambil ngomong, masalah buat lo. Aduh, waktu itu rasanya pengen banget tuh ngejambak ya. Kan gak boleh juga ya. Di saat saya pengen ngasih sedikit pelajaran, bapak dan ibu selalu aja ngebela. Gak hanya 1 atau 2 kali, tapi berulang kali. Ya capek sih ya. Malah sempet mikir, apa saya cuma anak pungut gitu. Sementara Zahra itu adalah anak kandung bapak sama ibu. Nyebelin sih ya. Ya bener-bener nyebelin lah. Tapi melihat wajah tua bapak dan ibu yang kadang diem aja kalau Zahra ngajuin keberatan, terus ya udah deh, akhirnya saya ngalah ya, buat nggak lagi ngebahas Zahra yang keras kepala gitu. Saya cuma mikirin cara lain supaya bapak dan ibu itu terbantu. Jadi kadang setiap pulang sekolah saya ngebantu ibu jualan gorengan, kadang juga buat sesuatu yang bisa dititipin ke warung-warung gitu, kayak keripik pisang, keripik singkong pedes. Kadang juga kalau ada modal lebih saya nitipin rengginang. Hari itu ibu kelihatan pucet banget. Saya minta beliau untuk beristirahat aja di rumah. Juga sama bapak ya, udah istirahat aja gitu. Ya si Zahra si acuh ya, sibuk sama telepon genggam yang second, baru aja dibeliin sama bapak sama ibu ya. Gak tahu bapak sama ibu dapat uang dari mana. Tapi kata ibu, kalau ibu libur, bagaimana dengan SPP kamu? Saya bilang gak apa-apa bu, Saswi bisa ngomong sama kepala sekolah. Udah jangan Saswi, ibu gak apa-apa kok. Nanti kamu bantuin ibu kan? Kalau ada kamu kerjaan ibu ringan. Iya bu, Saswi pasti bantuin. Lalu ibu pamit, ibu jalan dulu ya. Kamu selesaiin kerjaan yang ada di rumah, terus nyusul ibu. Habis itu saya salim ya. Gak ada firasat apapun tuh. Kayaknya semuanya baik-baik aja gitu. Walau sempet terbesit ya, ada banyak PR dari sekolah. Pikir saya apa bisa menyelesaikan di gerobak sambil menunggu pembeli yang datang gitu.
Jadi saya agak buru-buru tuh ngeberesin PR ya, ngejemur pakaian yang belum sempet dijemur ibu. Terus nyempetin sholat zuhur karena tadi nggak sempet sholat di sekolah. Pas lagi doa setelah sholat gitu, saya lihat ibu yang lagi ngebuka pintu di belakang. Saya masih menengadahkan tangan ya waktu berdoa gitu, terus sambil menoleh gitu. Loh, ibu balik lagi. Ada yang ketinggalan. Apa, Bu? Terus kata ibu, kamu belum salim. Hah? Kaget kan? Saya masih inget banget gitu kan, tadi kan udah salim sama ibu. Tapi ya udah deh, saya nurut aja gitu. Saya bangkit dari sajadah terus salim ke ibu. Terus waktu itu ibu bilang, ibu minta maaf ya kalau ada banyak salah sama kamu. Ibu doain kamu suatu hari nanti sukses, bisa bahagia walau tanpa ibu. Saya mengaminkan aja tuh. Namun saya ngerasa aneh banget karena nggak biasanya ibu mengatakan doa yang seperti itu gitu. Terus saya bilang, Bu, Saswi ngaji beberapa ain dulu ya. Nanti habis itu nyusul ibu. Ibu hanya mengangguk lalu kembali keluar gitu. Ketika ibu keluar dari kamar, saya merasa kamar kayak ada hembusan angin gitu yang lumayan kenceng. Dan pas saya ngaji pun saya jadi gak tenang gitu. Kayaknya waktu itu gak sampai 2 ain, saya langsung selesain gitu nutup Quran. Gak tahu kenapa hati saya tuh kayaknya nyuruh saya tuh cepet-cepet segera ke simpang 4 tempat ibu berjualan gitu. Dalam hati, ibu lagi sakit, kenapa dibiarin dorong gerobak sendirian gitu. Terus saya langsung lari keluar. Saya ninggalin Zahra yang manggil-manggil dan tadi sempat minta dibuatin telur ceplok gitu. Udah biarin aja dah gitu. Terus sampai dibuka gang, saya terkejut tuh, kaget. Kok simpang 4 rame banget gitu. Saya tanya ke orang lewat yang dari arah berlawanan gitu kan. Ada apa, Pak? Terus dijawab, ada kecelakaan. Rame begitu? Iya. Katanya mobil Avanza supirnya mabuk nabrak tukang gorengan di simpang 4. Gak tahu kenapa ketika si bapak nyebut tukang gorengan, waktu itu saya rasanya pengen pingsan gitu. Saya langsung lari mengurai kerumunan. Feeling saya semakin gak enak pas lihat gorengan dengan gerobak kuning ibu ringsek seperti terhantam sesuatu. Dan sebuah tubuh terbujur kaku ditutup kertas karton. Saya lihat gamis hitam bunga-bunga yang biasa digunakan ibu ketika berjualan gorengan. Singkat cerita, 1 bulan setelah ibu meninggal dunia, adik saya Zahra gak baik-baik aja. Kata orang-orang dia menjadi gila gitu. Zahra sering mengigau tengah malam, ngebangunin saya karena ketakutan, dan wajahnya tuh bener-bener pucat gitu. Pernah dia bangunin saya, Mas Saswi, Mas bangun Mas, ibu datang. Saya bilang waktu itu sambil ngantuk gitu kan, ibu itu udah dimakamin, udah lama meninggal. Yang kamu bilang itu gak mungkin ibu. Beneran ibu Mas. Zahra sambil nunjuk ke arah dapur gitu. Zahra bener-bener ketakutan. Saya gak percaya ya waktu itu ya. Walau bulu kuduk memang mulai meremang gitu, agak merinding gitu. Terus dalam hati saya bilang, cepet sehat ya, cepet sehat biar bisa sholat dan ngaji lagi gitu. Ya waktu itu Zahra cuma nangis, mukulin wajahnya sama kepalanya gitu. Kalau udah begitu ya saya cuma bisa meluk aja gitu. Sementara bapak pergi jauh merantau, katanya mencari uang yang lebih baik daripada di kota tempat kami tinggal. Terus pernah juga pada suatu malam gitu, Zahra bangunin saya lagi tuh. Mas lihat mas, kepala ibu berdarah.
dari wajah sampai pinggangnya remuk. Saya cuma bisa beristighfar gitu ya, ngucap istighfar karena memang benar adanya gitu ya. Beberapa kali yang diucapkan Zahra mengenai kehadiran sosok ibu, saya juga melihat gitu. Setahu saya ya, guru pendidikan agama Islam di SMA pernah bilang nggak ada yang namanya arwah penasaran gitu. Adanya jin korin yang menyerupai. Saya nggak tahu alasannya kenapa jin korin yang katanya mengambil bentuk ibu ini selalu menghantui Zahra gitu. Apakah itu cuma rasa bersalah Zahra aja gitu? Tapi ciri yang dikatakan oleh Zahra adalah ciri-ciri jenazah ibu ketika tertabrak mobil Avanza di hari yang naas itu gitu. Lalu apa boleh saya bilang lelah gitu. Setelah 10 tahun semenjak kejadian itu, saya kadang ngerasa lelah gitu dan bosan membawa Zahra berobat ke sana kemari gitu. Ia bahkan gak pernah mau diajak ke makam ibu.